Halo para pencinta sejarah, mari kita telusuri kembali tentang momen-momen penting dalam pembentukan bangsa Indonesia, yaitu BPUPKI dan PPKI. Jadi yang pertama BPUPKI. Definisi BPUPKI, Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokurichu Jumbicoskai dalam bahasa Jepang, adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah penduduk Jepang pada tanggal 1 Maret 1945. Beberapa sumber menyebutkan tanggal pembentukan adalah 29 April 1945. Jadi latar belakang pembentukan BPUPKI dilatar belakangi oleh kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik. Jepang berupaya mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia dengan menjanjikan kemerdekaan. Adapun tujuan pembentukan BPUPKI adalah untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting terkait ekonomi politik, disebutkan untuk persiapan kemerdekaan Indonesia. Anggota BPUPKI beranggotakan 67 orang Jepang. Ketua BPUPKI adalah Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dengan wakil ketua Ichi Bangsae Yoshio, Jepang, dan Panji Sueroso. Tugas-tugas BPUPKI adalah membahas dan menyusun dasar negara Indonesia secara rinci. Tugas BPUPKI meliputi 1. Membentuk reses selama 1 bulan setelah sidang pertama. 2. Membentuk panitia kecil atau panitia 8 untuk menampung saran dan konsep dasar negara dari anggota. 3. Membantu panitia 9 dan panitia kecil. 4. Panitia 9 membuat Jakarta Charter atau Piagam Jakarta. Selanjutnya sidang BPUPKI mengadakan 2 sidang resmi. Sidang pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara, menghasilkan rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Muhammad Yamin, Suepomo, dan Soekarno. Sidang kedua 10 sampai 17 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar yang diajukan oleh Panitia 9 dan menegaskan pembukaan Undang-Undang Dasar. Pembubaran BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya dengan baik. PKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau Dokurichu Jumbi Inkai dalam bahasa Jepang, dibentuk pada tanggal 7 Agustus 1945 setelah BPUPKI dibubarkan. Tujuan pembentukan PPKI adalah untuk menarik simpati tokoh-tokoh Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam Perang Pasifik. Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia melalui Perjanjian Kyoto. Ada juga anggota PPKI. Jadi awalnya PPKI beranggotakan 21 orang, tetapi tanpa sepengetahuan Jepang, PPKI menambahkan 6 anggota lagi. Beberapa anggota penting PPKI antara lain Ir Soekarno Ketua, Dr. Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Weddiodiningrat. Sidang dan hasil PPKI. PPKI mengadakan sidang sebanyak 3 kali dengan hasil sebagai berikut. Pertama, sidang 18 Agustus 1945 menegaskan Undang-Undang Dasar 1945, memilih Ir Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sementara sebelum dibentuknya MPR dan DPR. 1945, pembagian wilayah Indonesia menjadi 8 provinsi, membentuk Komite Nasional Daerah, menetapkan 12 departemen dengan materinya dan 4 menteri negara. Sidang 22 Agustus 1945, pembentukan Komite Nasional, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat. Jadi ada juga tugas PPKI. Jadi PPKI memiliki beberapa tugas penting dalam mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, antara lain: pertama, menyusun dan menegaskan konstitusi. Yang kedua, menyusun dan menegaskan dasar negara. Yang ketiga, mempersiapkan dan membentuk pemerintah. Yang keempat, memperjelas wilayah-wilayah Indonesia. Jadi, PPKI memainkan peran krusial dalam mempersiapkan dan meresmikan kemerdekaan Indonesia serta meletakkan dasar-dasar negara yang baru merdeka.